Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Nurmitasari, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 21. Kali ini saya akan memaparkan materi terkait filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tugas kali ini bertemakan demonstrasi kontekstual terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya dapatkan selama pembelajaran ini berlangsung. Tugas ini dapat terselesaikan atas bantuan Bapak Fasilitator Bapak Anggi Fitri dan Ibu Pengajar Praktek Rimayanti. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Anggi Fitri dan Ibu Rimayanti. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau sebenarnya bernama Raden Mas Suwardi Suryaningrat adalah tokoh yang tak terlupakan pada sejarah Indonesia. Lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Pakualam, Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan pejuang kemerdekaan yang berdedikasi. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi di masa kolonial Belanda. Karena perjuangannya yang besar terhadap pendidikan di Indonesia, maka hari kelahiran beliau dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Ilmu yang saya dapatkan selama mempelajari modul filosofi Ki Hajar Dewantara diantaranya 1. Menuntun anak, 2. Kodrat anak, dan 3. Arti semboyan Ki Hajar Dewantara. Ilustrasi dari dua gambar yang saya tampilkan. Yang pertama adalah seorang petani yang membajak sawahnya, kemudian menyemai benihnya, merawat tanaman padinya hingga akhirnya menghasilkan padi yang unggul. Ilustrasi gambar kedua adalah seorang petani yang menanam tanaman padinya dengan asal-asalan. Dia tidak mau menggarapnya tetapi langsung menanamnya. Apa yang terjadi akhirnya? Tanaman yang dihasilkan adalah tanaman yang kurang baik. Menuntun anak. Sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, ilustrasi gambar tersebut mengumpamakan petani tersebut adalah guru dan padi adalah siswa. Padi yang ia tanam akan tumbuh menjadi padi dan tidak akan mungkin tumbuh menjadi jagung, gandum, atau tanaman lainnya. Namun, akan ada perbedaan padi yang dihasilkan antara seorang petani dengan petani lainnya, di mana jika petani tersebut mampu menyemai dan merawat padi tersebut dengan baik, maka padi tersebut akan menjadi varietas unggul. Begitu pula dengan siswa, jika kita mampu menuntun, mengarahkan, dan membimbingnya dengan baik, maka kelak siswa tersebut akan menjadi manusia yang unggul. Kodrat anak, yaitu kodrat alam. Di sini ada dua ilustrasi gambar. Yang pertama, anak belajar sambil bermain. Terlihat ekspresi anak yang sangat gembira. Ilustrasi gambar kedua, terlihat anak yang merasa bingung, bosan, dan sedih dalam menghadapi proses pembelajarannya. Nah, ini sesuai dengan kodrat alam. Saya mengajar di SDN 008 Ringin, di mana siswa SD khususnya adalah anak-anak yang masih ingin menghabiskan waktunya untuk bermain. Maka, agar anak merasa nyaman dan mampu menerima pembelajaran, tugas kita sebagai guru adalah menuntun anak dalam menciptakan pembelajaran sesuai kodratnya, sehingga ia merasa merdeka akan dirinya. Ilustrasi selanjutnya, kodrat anak yaitu kodrat zaman. Yang pertama, terlihat anak-anak yang merasa gembira belajar menggunakan laptop. Seperti kita ketahui, tahun 2024 ini adalah tahun di mana alat komunikasi berkembang dengan sangat pesat, terutama dalam bidang media sosial, sehingga anak-anak sangat menyukai media tersebut. Yang kedua, ilustrasi gambarnya anak belajar monoton hanya mendengarkan ceramah dari gurunya dan situasi belajarnya terasa sangat kaku. Kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat zaman ialah berbicara era yang dijalani anak. Sesuai dengan
Yang saya sampaikan tadi, era sekarang adalah era digital, sehingga edukasi di masanya menekankan pada kemampuan peserta didik yang memiliki isi keterampilan sesuai zamannya. Dalam ihwal kodrat zaman ini, pendidik diharapkan mampu menuntun anak untuk menyesuaikan diri atau irama dengan zaman dan tetap menjaga harkat dan martabat kodrat alam bangsanya. Artinya, cara mengajar, cara belajar, serta interaksi antara peserta didik dan guru memiliki adaptasi akan dinamika zaman. Jadi sebagai guru kita tidak boleh ketinggalan zaman. Kita harus mengikuti pola belajar anak, yaitu dengan cara terus belajar sesuai dengan zamannya, agar apa yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh anak didik kita. Yang terakhir, terkait semboyan Ki Hajar Dewantara. Semboyan itu adalah Tut Wuri Handayani, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso. Ing ngarso sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Ing madyo bangun karso artinya seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau mengunggah semangat. Tut Wuri Handayani, seorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Artinya kita sebagai guru kita harus mampu memimpin anak murid kita. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi contoh. Karena pembelajaran yang baik adalah pembelajaran di mana kita mampu memberikan contoh terbaik kepada anak didik kita. Kemudian dalam kesibukan kita juga harus tetap memberi semangat pada siswa. Tidak hanya berpatokan pada materi yang akan disampaikan, tetapi bagaimana kita membangkitkan siswa agar termotivasi untuk belajar bersama kita. Kemudian, kita juga harus bisa membimbing moral siswa kita untuk menjadi siswa-siswi yang berbudi pekerti luhur. Nah, pada akhir kesimpulan ini, saya mengambil kesimpulan terkait apa yang saya pelajari, yaitu perbaiki cara mendidikmu, yaitu perbaiki cara mendidik saya. Jangan hanya bisa menghakimi anak didikmu. Keberhasilan seorang guru terletak pada pencapaian anak didiknya. Kemerdekaan anak didik dalam mengimplementasikan ilmunya dengan baik dan berbudi luhur adalah kunci keberhasilan seorang guru dalam mendidik. Mendidik siswa bukan sekedar tugas, tapi mendidik siswa adalah ibadah dan amal jariah untukmu. Terima kasih.